Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha melihat, yang Maha memberi rezeki. Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit bertemankan dengan cahaya bulan. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara mengenai masa muda dipenuhi dengan harapan dan cita-cita. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat dan prima, kekuatan emosional yang semangat dan membara, kekuatan spiritual yang hebat, kekuatan intelektual yang cermat, serta dihiasi dengan kulit wajah yang indah dan mengkilat walaupun ada sedikit jerawat. Betul. Oleh karena itu, pantas bila seorang pemuda dan remaja menjadi salah satu penggerak penting untuk kedamaian warga Palestina. Karena pemuda memiliki energi yang kuat dan idealisme yang tinggi. Maka dari itu, peran agent of social change sangat dibutuhkan. Karena dengan kekuatan pemuda, beban kehidupan akan terasa ringan dipikul. Dan dengan kejernihan berpikir seorang pemuda, persoalan hidup mudah dipecahkan. Sehingga Indonesia akan menjadi negara yang disegani oleh dunia internasional karena dibantu oleh generasi muda yang siap membuktikan diri dalam pembangunan bangsa dan membela rakyat Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan keji dan dosa. Saudara-saudara sekalian, untuk itu berdirinya saya di sini bukan hanya sebagai seorang pemuda, tetapi menjadi sebagian dari generasi yang peduli terhadap warga Palestina. Ketika mereka merasakan sakit, kita pun ikut merasakannya. Hari ini di tanah yang jauh di sana di Palestina, anak-anak kecil mereka menangis, kehilangan masa kecilnya, kehilangan tempat bermainnya. Ibu mereka tertimbun di bawah reruntuhan. Dan anak-anak sebaya kita, mereka rela mengubur mimpinya dalam-dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 72. Wa inistansaru fid dini fa'alaikum nasru. Dan jika mereka meminta pertolongan dalam urusan agama, maka kita wajib memberi mereka pertolongan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya pertemanan sesama saudara muslim tidak terpisahkan antara jarak dan negara. Ketika mereka merasa sakit, maka kita pun harus ikut merasakannya. Karena mereka adalah bagian dari kita dan kita adalah bagian dari mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila mereka merasakan sakit, maka semua pun ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita memang tidak bisa membantu perubahan yang besar bagi Palestina, tetapi kita bisa membantu mereka dengan 3 cara: suara, aksi nyata, dan doa. Yang pertama adalah suara. Kita harus terus menyuarakan kebenaran. Diam adalah tanda setuju. Dan kita tidak akan pernah tinggal diam atas kezoliman. Kita akan terus menyuarakan kebenaran. Walaupun suara kita kecil, tapi dengan kita bersama-sama, kita pasti akan mengguncangkan dunia. Yang kedua adalah aksi nyata. Maka kita jadikan sosial media yang kita punya jangan hanya sekedar hiburan belaka. Marilah kita buat suara yang banyak di sosial media tentang kepedulian kita terhadap Palestina, agar orang lain pun terinspirasi peduli. Dan marilah kita sumbangkan harta kita, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan harta dan bantuan kepada sama mukmin lainnya, maka nantinya di akhirat Allah lah yang akan membantu urusannya. Bapak Presiden Prabowo kita juga kemarin di sidang PBB mengatakan bahwasanya kami dari bangsa Indonesia siap mengirimkan 20.000 muda-mudi untuk membantu di warga Palestina di garda terdepan. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi salah satu dari mereka. Jihad fisabilillah, membela hak kebenaran untuk saudara kita di Palestina. Yang ketiga adalah doa. Doa adalah kunci yang utama. Dengan doa kita mampu menembus arsy Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita berdoa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabarakan sadatina sabi rasulillahi ajmain. Allahumma ansurna fi Palestin. Allahumma ansurna fi Palestin. Wahfadhum warhamhum wa sabbit aqdamahum wa farrij kurubahum wa aktub lahum an-nasra wal izah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin, kita tahu, kita pasti menginginkan dunia yang damai, dunia tanpa ada keributan, dunia di mana anak-anak Gaza mampu melain dengan baik seperti anak-anak di negeri lainnya. Maka kita sama-sama sepakat untuk hari ini dan kedepannya kita suarakan kebenaran sebagai bentuk dari perjuangan. Karena suatu saat sejarah pasti akan mencatat generasi muda Islam tidak akan pernah tinggal diam melihat saudaranya dizalimi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman dan diri saya pribadi. Yang benar milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanya milik saya. Undur man qala wa la tandur man qala. Usikum wa nafsihi bi taqwallah wallahu al-kafiq lakum min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.